Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar di Hukum Keluarga. Kali ini kita akan kembali membahas latihan soal buat yang mau jadi CPNS. Ini mungkin soal SKB, yang mau jadi Cakim. Ini mungkin soal untuk Cakim ya. Di sini kita belajar bareng. Jadi kalau ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar, terbuka kok. Belum tentu jawabannya di sini tuh benar semua. Jadi teman-teman perlu ngecek kembali ya jawabannya apakah tepat atau tidak. Langsung saja kita ke pertanyaan nomor 6, lanjutan dari video sebelumnya. Gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggalnya tergugat. Gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada, jadi intinya ini kan gugatan terhadap benda tak bergerak. Kalau A, PN tempat tinggal penggugat, B, PN tempat tinggal yang dipilih, C, PN itu pengadilan negeri ya, di mana benda tidak bergerak itu berada, dan D, pengadilan negeri yang berwenang. Jadi kalau benda tak bergerak itu, kayak yang pertama dulu, PN tempat tinggal penggugat, ini enggak nih. Cocoknya ini misalkan pengadilan agama, istri yang ingin mengajukan cerai kepada suami, istri kan sebagai penggugat, diajukannya di tempat tinggal penggugat. Ini untuk cerai, berarti kurang tepat. PN tempat tinggal yang dipilih ini apabila misalkan ada perjanjian A dan B, atau gampangnya suami dan istri nih. Kalau ada perjanjian A dan B, pas membuat perjanjian itu misalkan jadi tertuang dalam surat perjanjian itu misalkan nanti ada sengketa, nah nanti bisa diselesaikan di pengadilan negeri Balikpapan misalkan itu. Jadi bisa itu. Tapi di sini kan nggak ada ya penjelasan seperti itu. Terus PN di mana benda tidak bergerak itu berada. Ini yang jawabannya yang tepat gitu ya. Karena di mana benda tak bergerak itu berada, ya di situ diajukan. Jadi lebih gampang, lebih memudahkan secara logika aja, itu lebih memudahkan kita untuk memilih, untuk mengeksekusi misalkan, mengeksekusi benda tersebut. Jadi memang tepatnya pakai logika juga bisa kita mengajukan benda tak bergerak ya di mana pengadilan negeri tempat benda bergerak itu berada. Kalau D ini PN yang berwenang, benar PN yang berwenang, cuman ya untuk jawaban ini kan nggak spesifik, jadi kurang tepat. Jawabannya yang C. Oke, ada di pasal 118 HIR, teman-teman harus baca HIR ini ya. Pasal ayat 3, bila mana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, di bagian bawah ya. Nih, jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu. Jadi di mana terletak barang itu. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 7. Gugatan dinyatakan gugur apabila A. Para pihak tidak hadir, B. Tergugat tidak hadir, C. Penggugat tidak hadir, D. Penggugat dan tergugat hadir. Boleh di pause ya buat teman-teman ya. Oke, kita bahas satu-satu. Para pihak tidak hadir. Nggak jelas ya kalau para pihak tidak hadir ini kemungkinan surat panggilannya nggak sampai. Jadi bukan itu jawabannya. Terus yang B, tergugat tidak hadir. Kalau tergugat tidak hadir, ini first take ya. Dia bisa dipanggil sekali lagi. Kalau tidak hadir dan panggilan itu secara sah dan patut, maka hakim dapat memutuskan putusan first take. C, ini penggugat tidak hadir. Ya, jadi gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir. Penggugat ini dianggap nggak serius gitu loh. Jadi kok dia ini yang ngajukan, kan dia itu yang butuh, tapi kok dia nggak hadir, maka gugurkan aja lah. Ketika digugurkan punya kesempatan nggak penggugat ini mengajukan lagi, masih dikasih kesempatan satu kali lagi, tapi tetap dia kan pas bayar pertama itu kan bayar taksiran panjar biaya ya, kan sudah ada itu bisa digunakan uangnya itu untuk memanggil untuk sidang di sidang perkara itu. Nah nanti dia harus bayar lagi dari awal, sayang aja. Jadi jawabannya yang C ya. Kalau penggugat dan tergugat hadir, maka sidang dilanjutkan.
Jadi jawabannya yang C. Kita lihat kunci jawabannya ada di pasal 124 HIR. Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur. Nah, dia kan dihukum biaya perkara. Nah, akan tapi berhak memasukkan gugatannya sekali lagi. Jadi masih punya kesempatan dia sekali lagi, gitu ya. Sudah bayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi. Oke, soal selanjutnya. Gugatan diputus first take apabila, wah ini udah dijelasin nih dari di soal nomor 7. A. Penggugat tidak hadir. B. Para pihak tidak hadir. C. Tergugat tidak hadir. D. Pihak-pihak hadir. Penggugat tidak hadir, maka gugur. Para pihak tidak hadir, ya nggak jelas ini ya. C. Tergugat tidak hadir. Nah ini first take, tergugat tidak hadir. Kalau pihak-pihak hadir dilanjutkan. Ya jawabannya yang C. Ada di HIR pasal berapa? Pasal 125. Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, ini tergugat dipanggil dengan patut, mau gugatan itu diterima dengan tak hadir atau first take. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak. Campur A. Intervensi, B. Fogging, C. Tussenkomst, D. Fritzwaring. Oke, campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Kalau sampai sini aja, ini jawabannya intervensi. Tapi ada kata-kata sih, tidak memihak. Nah, jadi campur tangan pihak ketiga itu intervensi namanya. Dan tidak memihak. Nah, tidak memihak itu C. Tussenkomst. Kalau fogging ini dia memihak. Memihak salah satu, baik memihak penggugat maupun tergugat. Kalau yang D ini, dia ini dipanggil sama tergugat. Misalkan ada tergugat ini perjanjian ya, penggugat dan tergugat. Tapi tergugat ini di perjanjiannya kalau tergugat tidak bayar, ada yang ngejamin, nanti kamu tagih aja nih ke C. Nah, pas sidang ketika penggugat dan tergugat ini penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat, tergugat bilang, "Ah, kan sudah aku bilang, nagihnya ke C." Nah, itu. Nah, tergugat ini memaksa pihak C ini masuk ke dalam perkaranya untuk menghadapi penggugat. Nah, ini disebut dengan Fritzwaring. Itu ya. Kalau fogging ini atas kemauan pihak ketiga sendiri. Tussenkomst ini atas kemauan pihak ketiga sendiri. Kalau Fritzwaring ini dia tergugat ya, tergugat yang ngajak masuk. Ya, kunci jawabannya ya. Tussenkomst maksudnya pihak ketiga atas kemauan sendiri dalam perkara yang sedang berlangsung dalam sidang pengadilan. Oh, ini agak salah nih ya, siding. Fogging, suatu aksi hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara P itu penggugat dan T tergugat untuk membela kepentingan salah satu pihak. Ya, membela kepentingan salah satu pihak. Kalau ini kemauannya sendiri, nggak bela siapa-siapa. Kalau ini Fritzwaring, tergugat menarik pihak ketiga. Oke. Selanjutnya, upaya hukum terhadap putusan first take disebut A. Banding, B. Kasasi, C. Verzet, D. Peninjauan kembali. Kalau banding ini, ketika di pengadilan tingkat pertama, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, dia ingin mengajukan upaya hukum, namanya banding. Kalau kasasi, ketika dia sudah diajukan ke pengadilan tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap, bisa mengajukan kasasi. Kalau dia di dalam pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding itu telah berkekuatan hukum tetap dan salah satu contohnya telah ditemukan novum baru,
Nah, ini mengajukan peninjauan kembali. Kalau VRZ ini adalah upaya hukum terhadap putusan Verstek. Jawabannya C. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Pasal 129 HIR, tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir, Verstek, dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu ya. Nih, memajukan surat perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri, menahan pekerjaan, menjalankan keputusan kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan. Nah, perlawanannya itu namanya VRZ. Oke, semoga soal yang kita bahas ini keluar semua ya di ujian nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.